Seorang kakek di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi karena menipu belasan warga. Pelaku mengaku mampu menggandakan uang. Iya. Apa itu rumput itu? Iya, Pak. Ini kalau ada uangnya nanti bagaimana? Ini? Nggak ada. Yang sudah dibuka ini? Nggak ada. Ya, apa ini? Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara menemukan sejumlah uang saat menggerebek rumah seorang kakek di Desa Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saya tidak tahu. Yang mana ini? Siapa yang bikin ini uang begini? Saya tidak tahu ini, Pak. Saya tidak tahu. Penggerebekan rumah kakek lantaran diduga adanya penipuan dengan modus menggandakan uang. Para korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Inilah kakek usia 50 tahun yang diduga telah menipu 14 orang dengan modus mampu menggandakan uang. Pelaku merupakan petani yang diketahui warga sekitar sebagai dukun. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 2.002 lembar, mesin printer, dan sejumlah barang yang digunakan untuk ritual. Sang dukun mengaku terinspirasi aksi Kanjeng Dimas yang sempat viral karena menggandakan uang. Dalam aksinya, pelaku mengajak korbannya menjalani ritual di sebuah gubuk di tengah sawah. Korban harus membawa sejumlah uang sebagai syarat. Usai ritual, pelaku memberikan sebuah kardus kepada korbannya untuk dikubur di rumah. Sang dukun menyatakan isi kardus akan berubah menjadi sejumlah uang. Namun setelah 6 bulan dikubur, korban mendapati isi kardus hanya berisi minuman kemasan, kain, serta rumput kering. Merasa ditipu, korban melapor ke polisi. Telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus praktek penarikan uang gaib. Kasusnya Dimas Kanjeng. Kemudian melihat pemberitaan itu terinspirasi kemudian melakukan hal yang sama. Saat ini yang baru terdata pada kami ada 14 korban, namun dari 14 korban ini baru dilaksanakan pemeriksaan terhadap 8 korban. Aksi kejahatan pelaku karena desakan ekonomi untuk membiayai 4 orang istri dan keluarganya. Akibat perbuatannya, pelaku akan menjalani kehidupan di balik jeruji. Mengaku bisa mengusir roh jahat dan mendatangkan rezeki, seorang pria di Mamuju, Sulawesi Barat menipu sejumlah warga. Pelaku menggunakan teko yang diklaim bisa menggandakan uang. Aparat Polresta Mamuju dan Polres Polewali Mandar menangkap pelaku penipuan warga di Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat. Kepada korbannya, pelaku mengaku bisa mengusir roh jahat dalam rumah hingga bisa mendatangkan rezeki. Dalam aksinya, pelaku menggunakan 1 teko tempat air dan meminta korban untuk memasukkan uang atau perhiasan. Polisi juga menyita barang bukti berupa gelang emas dan uang tunai 2,5 juta rupiah milik korban. Ritual yang dilakukan pelaku ini modusnya meminta sebuah cerek, kemudian yang pelaku ini meminta kepada korban untuk memasukkan 1 buah gelang emas milik korban ke dalam cerek tersebut. Ketika korban sedang lengah, kemudian pelaku mengambil gelang tersebut, kemudian pergi meninggalkan korban. Nah, setelah korban sadar, korban langsung melapor kepada Polsek Tapalang. Pelaku kini masih memburu 1 pelaku lain yang ikut membantu pelaku melancarkan aksi penipuannya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Mamuju dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang dukun ditangkap setelah video penggandaan uang yang dilakukannya viral. Selain dikenai pasal penipuan, pelaku juga dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak karena menikahi remaja 16 tahun. Video viral penggandaan uang yang menghebohkan media sosial memasuki babak baru. Selain menjerat pelaku dengan tindak pidana penipuan, pelaku juga dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka Herman diketahui menikahi istrinya saat usianya masih 16 tahun. Herman dilaporkan mertuanya lantaran merasa tertipu oleh Herman yang berjanji akan melunasi utang dan membelikan rumah serta tanah. Kemudian kemarin juga dari pihak keluarga istri atau mertuanya melaporkan
terkait dengan menikah di bawah umur. Kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur. Sebelumnya video dukun pengganda uang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pria mengenakan peci hitam duduk di lantai. Pria itu kemudian melakukan ritual dan memasukkan kertas putih ke dalam kotak kayu. Seketika, lembaran kertas putih itu berubah menjadi uang kertas 100 ribuan. Polisi kemudian menjerat pelaku dengan pasal 378 KUHP terkait tindak pidana penipuan. Polisi juga masih menyelidiki dugaan penggunaan uang palsu serta pemalsuan identitas lantaran pelaku memiliki 2 KTP dengan identitas berbeda. Seorang wanita dukun palsu pengganda uang di Jember, Jawa Timur ditangkap, sementara suami sang dukun dan seorang temannya melarikan diri. Umi Kulsum berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan warga yang tertipu 61 juta rupiah. Kepada korban, warga desa Wirowongso, Jember, Jawa Timur ini mengaku bisa menggandakan uang dan menelurkan perhiasan emas. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku yang berpraktik menjadi dukun palsu bersama suami dan seorang temannya itu berpenampilan sebagai kiai dan nyai. Masing-masing pelaku maupun masing-masing terduga melakukan dengan cara awal adalah rayuan. Bagaimana korban mengikuti ajakan dari para pelaku. Korban dimintai beberapa persyaratan maupun tebusan keuangan. Ada kalau ndak berapa kali sehingga itu total merugikan atau keluar uang korban itu 61 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Umi Kulsum ditahan di Polsek Pakusari. Sementara suami dan seorang temannya masih diburu. Terbujuk rayuan dukun palsu, 3 orang di Gunung Kidul, Yogyakarta tertipu 600 juta rupiah. Sang dukun yang merupakan pasangan suami istri tersebut mengaku memiliki mustika kepala ular yang bisa menggandakan uang hingga miliaran rupiah. Suami istri warga Grobogan, Jawa Tengah ini ditangkap Satreskrim Polres Gunung Kidul, Yogyakarta karena berpura-pura menjadi dukun pengganda uang. Kepada korbannya, kedua pelaku mengaku memiliki mustika kepala ular yang mempunyai kemampuan gaib melipat gandakan uang hingga miliaran rupiah. Korbannya merupakan warga dusun Rejosari, Desa Kemadang yang tertipu 650 juta rupiah. Rudi Setiawan mengumpulkan uang ratusan juta rupiah tersebut setelah membujuk 2 temannya untuk berinvestasi. Setelah uang terkumpul, korban menyerahkan kepada pelaku untuk melakukan ritual penarikan mustika kepala ular. Namun setelah uang diberikan, para pelaku menghilang dan tak bisa dihubungi. Menurut polisi, pelaku menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli 2 unit mobil. Salah satu korban adalah teman dari tersangka, dulu pernah dari teman, dan mereka diberikan ataupun dijanjikan untuk bisa menggandakan uang tersebut. Untuk hiburan pada masyarakat, jangan mudah percaya dengan iming-iming ataupun janji untuk bisa menggandakan uang. Kalau bisa menggandakan uang, kenapa dia tidak melakukannya sendiri? Nggak usah melibatkan orang lain. Kan lebih untung seperti itu. Atas perbuatannya, Pasutri ini diganjar pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Digerebek saat berjudi dan nyabu, 4 pemuda terjun ke sungai. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.